Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Kemungkinan harga sahamnya bisa naik 100%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini, Mimin mau bahas satu saham yang berada di sektor yang eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena sektor ini tidak terlalu banyak pesaingnya dan bahkan tidak sering dibicarakan banyak orang. Jika menyebut sektor banking, consumer goods, properti, dan mining, mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Tapi jika kita menyebut sektor perusahaan ini, mungkin banyak di antara Anda yang belum mengetahuinya. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan menyampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 85,80% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 14,20%. Pemegang saham mayoritas perusahaan punya kepemilikan yang cukup besar dengan angka di atas 80%. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa owner perusahaan masih punya kepercayaan dengan pertumbuhan perusahaan ke depannya. Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 4 top management yang punya saham perusahaan, yaitu komisaris utama, presiden direktur, wakil direktur utama, dan direktur. Di sini kita bisa melihat ada beberapa top management yang punya saham perusahaan di mana porsi terbesar berada pada wakil direktur utama dengan jumlah lembar 174 juta atau 1,08%. Dengan informasi ini terlihat pemegang saham mayoritas dan top manajemennya punya satu frekuensi yang sama, yaitu memiliki saham perusahaan. Meski tentu tidak semua top manajemen punya saham perusahaan ini. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neracanya. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sekitar 4,13% dalam 4 tahun terakhir dari yang awalnya berada di angka 17,93 triliun menjadi 18,67 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 18,42 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan sekitar 1,36%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan sekitar 0,97% selama 4 tahun dari yang awalnya 9,26 triliun menjadi 9,35 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 9,25 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan sekitar 1,08%. Dari data neraca keuangan terlihat aset dan hutang perusahaan mengalami kenaikan dalam 1 dan 4 tahun terakhir, namun pertumbuhan asetnya masih lebih besar dibandingkan kenaikan hutang perusahaan. Meski terjadi pertumbuhan, angka 4,13% dalam 4 tahun sepertinya cukup kecil jika dibandingkan pertumbuhan beberapa perusahaan kelas menengah lainnya. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 6,48 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 15,51% dibandingkan tahun 2017 dengan angkanya 7,67 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 8,18 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 20,78%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 1,04 triliun di tahun 2020. Angka tersebut juga mengalami penurunan sebanyak 28,28% dibandingkan tahun 2017 dengan nominalnya 1,45 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 1,58 triliun, perolehan laba juga mengalami penurunan sebanyak 34,18%. Dari data laba rugi, kita bisa melihat perusahaan ini cukup terdampak dengan pelemahan ekonomi di tahun 2020. Pendapatan setahunnya turun 20% dan labanya turun sebanyak 34%. Selain itu, jika dibandingkan dengan kinerja 4 tahun ke belakang, performa di tahun 2020 masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp58,51 pada tanggal 27 Juli dan 3 Desember 2020. Dengan menggunakan harga saham 655, dividen yield yang diberikan sekitar 8,93%.
Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan cenderung membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun dengan yield yang cukup menarik. Dengan menggunakan harga saham saat video ini dibuat, yieldnya berkisaran di angka 8%. Namun tentu saja kita harus pertimbangkan penurunan laba untuk pembagian dividennya di tahun 2021 ini. Bisa saja mengalami penurunan yang signifikan jika melihat penurunan labanya mencapai 34,18% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar Rp1.285. Apabila membandingkan dengan harga saham Rp655 saat video ini dibuat, berarti telah turun sekitar 49,03%. Harga saham perusahaan turun cukup besar dalam 4 tahun terakhir, di mana hampir mencapai 50%. Artinya, orang-orang yang berinvestasi di saham ini pada tahun 2017 kemungkinan besar masih mengalami floating loss sampai tahun 2021 ini. Pertanyaannya, dengan penurunan laba sebesar 28,28% selama 4 tahun, apakah wajar jika harga sahamnya turun hampir 50%? Ataukah sebelumnya memang harga saham perusahaan sudah terlalu mahal? Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham Rp655, per saham ini berada di angka 9,99 kali dengan PBV 1,11 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka Rp584. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 1.310, berarti valuasi PBV saham ini berada di angka 2,24 kali. Jika membandingkan valuasi perusahaan berdasarkan kinerja saat video ini dibuat, terlihat valuasinya masih berada dalam kondisi normal di mana tidak murah namun juga tidak mahal. Apabila harga saham naik 1 kali lipat, valuasi PBV saham ini masih berada di angka 2,24 kali. Selain itu, jika harganya naik menjadi 1.310, sebenarnya harga tersebut sama dengan harga 4 tahun yang lalu kan? Apakah kamu tertarik menganalisa lebih lanjut? Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya Mimin sedang membahas saham POWR atau Cikarang Listrindo. Perusahaan ini listing sejak 14 Juni 2016 dan bergerak di sektor infrastruktur. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini ya. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Thank you.